Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kinat Larsati. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Mari kita bahas inisiatif Bank Indonesia atau BI dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. BI memiliki beberapa inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Antara lain, penguatan kerangka regulasi. BI terus menyempurnakan kerangka regulasi perbankan syariah agar lebih fleksibel dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Selanjutnya, peningkatan literasi keuangan syariah. BI gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat perbankan syariah dan mendorong mereka untuk menggunakan produk-produk tersebut. Selanjutnya, produk pada inklusi keuangan. BI mendorong perbankan syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional seperti UMKM dan masyarakat di daerah. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah. BI membangun infrastruktur pasar keuangan syariah yang lebih lengkap seperti pasar sukuk dan pasar modal syariah. Hal ini bertujuan untuk menyediakan instrumen investasi yang lebih beragam bagi masyarakat. Selanjutnya, kerjasama dengan stakeholder. BI menjamin kerjasama dengan pihak berbagai terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri lainnya untuk mendorong pengembangan ekosistem perbankan syariah yang lebih kuat. Beberapa manfaat dari pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia antara lain meningkatkan akses keuangan. Perbankan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang meningkatkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, mendorong ekonomi syariah. Pertumbuhan perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi syariah yang lebih luas seperti industri halal. Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan. Perbankan syariah yang sehat dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia antara lain kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat perbankan syariah. Selanjutnya, terbatasan produk. Pilihan produk dan layanan perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sumber daya manusia. Perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan dalam bidang keuangan syariah. Selanjutnya, mengenai regulasi Bank Indonesia. BI yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Regulasi BI sebagai motor penggerak perbankan syariah. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter negara memiliki peran krusial dalam membentuk ekosistem perbankan syariah yang kondusif melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan. BI berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan perbankan syariah tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tujuan utama regulasi BI untuk perbankan syariah menciptakan kerangka hukum yang jelas. Regulasi BI memberikan pedoman yang jelas bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi risiko. Selanjutnya, memastikan kepatuhan dan terhadap prinsip syariah. BI memastikan bahwa produk dan layanan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, mendorong inovasi. Regulasi BI mendorong inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan regulasi yang ketat, BI berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Contoh regulasi yang mempengaruhi perbankan syariah. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan syariah atau SAKS atau SAKS merupakan standar akuntansi yang khusus digunakan oleh lembaga keuangan syariah. SAKS mengatur pengakuan pengukuran
Yang kedua, platform digital. Platform digital memungkinkan penyediaan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan efisien seperti pembiayaan online, asuransi syariah online, dan pasar modal syariah. Yang ketiga, infrastruktur fisik. Jaringan kantor cabang. Perluasan jaringan kantor cabang bank syariah terutama di daerah pedesaan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Yang keempat, konektivitas internet. Akses internet yang memadai sangat penting untuk mendukung transaksi keuangan digital dan pengembangan layanan perbankan syariah berbasis teknologi. Yang kelima, infrastruktur hukum dan regulasi. Kerangka hukum yang jelas dan kondusif memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha syariah dan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Yang keenam, standar akuntansi syariah. Penerapan standar akuntansi syariah yang konsisten meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah. Manfaat peningkatan infrastruktur. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan lebih banyak masyarakat terutama di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan syariah. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis perbankan syariah meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan baru. Infrastruktur yang memadai memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan daya saing. Perbankan syariah yang didukung oleh infrastruktur yang lebih kuat dapat bersaing secara lebih efektif dan perbankan dengan perbankan konvensional. Inisiatif Bank Indonesia. Bank Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, termasuk pengembangan infrastruktur pembayaran digital melalui pengembangan kris dan berbagai inisiatif lainnya. Bank Indonesia berupaya memperluas akses keuangan syariah. Kedua, portering digitalisasi perbankan syariah. Bank Indonesia mendorong digitalisasi perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan inovatif. Selanjutnya, penguatan ekosistem ekonomi syariah. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas dan inklusif. Selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi dengan lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kolaborasi sebagai kunci sukses. Kolaborasi antar Bank Indonesia dengan berbagai lembaga keuangan lainnya merupakan kunci penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Melalui sinergi yang kuat, berbagai inisiatif dan program dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisiensi. Bentuk-bentuk kolaborasi. Pertama, kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penyusunan regulasi bersama-sama menyusun kerangka regulasi yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah seperti penyederhanaan persyaratan perizinan dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk. Selanjutnya, standarisasi produk. Membangun standar produk dan layanan keuangan syariah yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen. Melalui konsumen dengan perbankan syariah. Pengembangan produk bersama-sama mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan UMKM syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Meningkatkan kapasitas, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada sumber daya manusia di perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, kolaborasi dengan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pengembangan ekosistem bersama-sama mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas, melibatkan berbagai pelaku seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan mikro. Selanjutnya, inovasi produk. Mendorong inovasi produk keuangan syariah yang berbasis teknologi seperti peer-to-peer financing syariah dan crowdfunding syariah. Selanjutnya, kolaborasi dengan lembaga internasional. Pertukaran pengetahuan. Melakukan pertukaran pengetahuan dengan pengalaman dengan lembaga keuangan internasional untuk belajar dari praktik terbaik dalam pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya, akses pendanaan. Membuka akses pendanaan internasional untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek strategis di sektor keuangan syariah. Manfaat kolaborasi meningkatkan
program bersama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan syariah, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Pengembangan pasar modal syariah bersama-sama mengembangkan pasar modal syariah yang lebih dalam dan liquid dengan menyediakan berbagai instrumen investasi syariah. Selanjutnya mengenai dukungan UMKM dalam inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UMKM sebagai motor penggerak ekonomi syariah dan fokus perbankan syariah. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka berkontribusi besar terhadap ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan perbankan syariah. Dukungan Bank Indonesia untuk UMKM. Bank Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung UMKM melalui perbankan syariah, antara lain pembiayaan UMKM, produk pembiayaan yang beragam, menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM seperti murah murah, mudah rabah, dan musyarakah. Sederhananya, prosedur mempermudah prosedur pengajuan dan menyalurkan pembiayaan untuk UMKM. Program penjaminan memberikan program penjaminan untuk kredit untuk mengurangi risiko bagi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, meningkatkan kapasitas UMKM, dan pelatihan dan penampingan. Memberikan pelatihan dan penampingan kepada UMKM dalam hal ini manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Akses informasi, menyediakan akses informasi mengenai pasar teknologi dan regulasi dan relevan bagi UMKM. Selanjutnya pengembangan ekosistem UMKM, kemitraan dengan berbagai pihak, membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan asosiasi UMKM untuk mengembangkan ekosistem UMKM yang lebih kompetitif. Selanjutnya pengembangan klaster UMKM, memfasilitasi pengembangan klaster UMKM untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Manfaat dukungan untuk UMKM. Pertama, meningkatkan akses pembiayaan. UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. UMKM memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, peningkatan daya saing. UMKM lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya kesadaran akan perbankan syariah, masih banyak UMKM yang belum memahami manfaat dan produk perbankan syariah. Persyaratan administrasi yang masih rumit. Beberapa prosedur pengajuan pembiayaan masih dianggap rumit oleh UMKM. Keterbatasan akses teknologi. Tidak semua UMKM memiliki akses teknologi yang memadai untuk memanfaatkan layanan perbankan digital. Itu tadi pembahasan materinya. Sekian dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dadah.